Aparatur sipil negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Agar tugas berjalan dengan baik dan profesional, maka perlu dilakukan pengembangan sumber daya manusia, di antaranya dilakukan dengan memberikan pendidikan dan pelatihan, dan dipandang sebagai salah satu bentuk investasi bagi organisasi yang perlu menjadi perhatian besar. Aparatur sipil negara sebagai unsur utama aparatur negara mempunyai peranan dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sesuai dengan tuntutan nasional dan tantangan global, untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan. Untuk itu diperlukan pendidikan mutu sehingga menjadi pegawai yang profesional dan memiliki wawasan luas. Melalui training, mentoring, coaching, dan konseling, ini merupakan bagian-bagian yang tidak terpisahkan dari usaha pembinaan pegawai sebagai aparatur sipil negara secara menyeluruh dan berkesinambungan. Berikut beberapa pengembangan kompetensi yang dilakukan dalam rangka pengembangan kompetensi aparatur sipil negara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara pembukaan pelatihan sistem e-kinerja lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Tanah tumpah darahku, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami bangsa dan negara. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kepada seluruh peserta pelatihan SKP Ruang Lingkup Provinsi Sulawesi Selatan, di mana kita ketahui penilaian kinerja berdasarkan PP 46 tahun 2011 dan Perka BKN nomor 1 tahun 2013, di mana penilaian kinerja dilakukan oleh seluruh PNS di awal tahun dan dinilai oleh atasannya pada saat akhir tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Pelatihan SKP PNS untuk Ruang Lingkup Provinsi Sulawesi Selatan dengan ini dinyatakan dibuka secara resmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini dalam rangka pelaksanaan pelatihan aplikasi sistem e-kinerja. Narasumber kami bernama Pak Rahmat Amin. Beliau adalah Kasubit Kinerja. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Rahmat Amin untuk mempresentasikan mengenai aplikasi sistem e-kinerja. Pak Kaban, izin saya berdiri untuk menyampaikan pemaparan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang dulu, kalau saya mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawabannya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan mengucapkan semangat.
Oke, kita ulangi lagi supaya pelatihan ini kita lebih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran rekan-rekan dari OPD lain dalam pelaksanaan diklat SKP online ini. Di sini saya sebagai Kasubdit Perencanaan SDM akan membawakan materi terkait pedoman penyusunan standar teknis kegiatan sasaran kinerja kerja pegawai SKP online. Mungkin lebih bagusnya saya akan membuka masker saya supaya lebih bagus kelihatan. Selanjutnya kita akan melihat apa tujuan dari pelaksanaan ini, yaitu di mana pedoman bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun standar teknis kegiatan SKP pada lingkungan unit kerja masing-masing. Itu adalah salah satu pedoman untuk melaksanakan teknis kegiatan kita, apa yang akan menjadi capaian kita ke depannya. Dan yang kedua yaitu mempermudah PNS dalam menyusun kegiatan tugas jabatan dalam SKP. Jadi semua kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan selama 1 tahunnya itu akan dipermudah dengan adanya poin-poin dalam SKP itu untuk kita capai selama 1 tahun. Oke, itulah tadi pemaparan dari saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari teman-teman, saya persilahkan. Pemaparan dari narasumber kami. Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab. Silakan peserta pelatihan yang akan bertanya. Izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaan saya di sini yaitu bagaimanakah penginputan dalam SKP e-kinerja apabila ada PNS yang pindah instansi pada pertengahan tahun? Apakah itu dihitung dari awal atau bagaimana? Mohon penjelasannya. Makasih. Oke, terima kasih. Pertanyaan dari saudara siapa tadi? Ibu Saharia ya? Oh ya, dari OPD mana? Dari bioadministrasi pimpinan. Melihat pertanyaan Ibu bahwa bagaimana apabila ada ASN yang pindah instansi pada saat pertengahan tahun begitu ya. Jadi solusinya yaitu ASN tersebut harus membuat realisasi di tempat yang lama. Jadi dia harus membuat realisasi mungkin dari bulan Januari atau sampai bulan Juni apabila dia pindah pada bulan Juni. Yang kedua yaitu dia harus membuat catatan penilaian dari atasan langsungnya. Membuat catatan penilaian dari atasan langsung, dan kemudian dia harus membuat target SKP yang baru di tempat yang baru sesuai dengan sisa bulan pada saat dia dimutasi. Jadi mungkin dari bulan Juli ke bulan Desember. Itu mungkin jawaban dari saya. Terima kasih. Demikianlah training kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dan saya akan kembalikan kepada MC. Dengan berakhirnya seluruh rangkaian kegiatan pembukaan, maka berakhir pula kegiatan training kita hari ini. Dengan mengingat protokol kesehatan, maka foto sesi bersama kami tiadakan. Saya Eti selaku MC pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangan teman-teman sekalian. Jadi pertemuan kita hari ini terkait dengan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang terkait dengan training SKP online itu. Hari ini saya akan langsung ke teknisnya. Artinya kita akan langsung praktek terkait dengan mekanisme atau tata cara step-step tentang pengisian SKP online itu. Jadi SKP online itu seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa SKP online itu esensinya adalah tulis apa yang dikerjakan dan kerjakan apa yang Anda tulis. Jadi kita langsung ke prakteknya. Sudah terbuka semua teman-teman?
Aplikasinya sudah. Oh ya, oke. Jadi kita langsung siapa yang mau pertama? Kita step pertamanya Pak Redi mungkin, Pak. Ya, jadi Pak, teman-teman juga semua bisa buka di beranda. Iya. Sudah terbuka berandanya. Kemudian klik nama yang di pojok kanan atas. Oke. Klik pojok kanan atas, masuk di data Anda. Data Anda. Ya. Nah, itu sudah data pegawai. Nah, ini bisa kita rubah semuanya, tergantung dengan jabatan apa yang kita punya. Seperti ini, Bapak ini, dia jabatannya sebagai penyusun bahan bimbingan teknis. OPD-nya Dinas Sosial, kan? Dinas Sosial, status kepegawaian, TMT, dan TPNS-nya. Kemudian ini harus terisi nama kepala seksi sebagai atasan pejabat penilai. Ya. Kemudian di bawahnya ada namanya atasan pejabat pembanding yang dimana dalam hal ini sebagai kepala bidang. Kita klik perbaharui, teman-teman. Oke, sudah semua? Sudah. Oke. Kita kembali ke atas, kembali ke menu beranda. Kita ke beranda, masuk ke pengajuan kinerja di bawahnya. Ya, pengajuan kinerja. Oke. Di pengajuan kinerja ada yang namanya kinerja tahunan dan turunannya itu menjadi kinerja bulanan. Ya. Jadi kita input dulu kinerja tahunan itu, kemudian dijabarkan dalam kinerja bulanan. Nah, kita bisa lihat di target kinerja tahunan. Oke, di sana, oh ya, oke, kinerja tahunan. Jadi target tahun ini diisi sesuai dengan apa namanya? Kita target selama 1 tahun ya, Pak. Benar. Jadi kita target 1 tahun, nanti penjabarannya selama ini per bulan ya, Pak ya. Ini bulan. masuk di nanti realisasi kinerja per bulan, berarti dari jumlah target selama 1 tahun ya, dibagi dipecah menjadi per bulan. Dipecah menjadi 12 ya. Ya, 12 bulan. Oke. Iya. Nah, setelah realisasi kinerja bulanan di input, itu masuk ke perilaku kinerja. Perilaku kerja. Nah, itu untuk mengukur kedisiplinan, mengukur yang terkait dengan SKP sasaran kinerja kita. Oke, yang sudah yang ya. Oke, klik buat perilaku kerja. Oke, di situ ada poin orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, dan kerjasama. Nanti di kolom ini diisi harus sesuai dengan poin komitmen. Kita bisa klik poin komitmen, coba tarik data. Tarik data yang biru. Oke. Yang biru ya. Disiplin, coba. Disiplin, coba tarik data. Ya, masih belum terinput dari kepegawaian. Ini komitmen dan disiplin adalah absensi kita selama 1 bulan yang direkap oleh kepegawaian. Oke, kerjasama. Bagaimana kerjasama kita sama teman-teman satu unit kerja kita? Bagaimana kekompakan dan kerjasama kita untuk menuju target kinerja kita. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman. Saya kira untuk tahapan penginputan SKP kita selesai ya. Artinya masing-masing sudah paham apa yang ingin diinput. Tinggal kita menentukan uraian kerja apa yang kita akan masukkan. Itu harus pertimbangan dari pimpinan kita. Kita minta saran dari pimpinan kita untuk uraian kerja selanjutnya. Mudah-mudahan ini bisa segera diinput dan mudah-mudahan ini bisa jadi dasar untuk tunjangan kinerja kita supaya bisa maksimal. Sekira itu saja untuk teman-teman. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.
Silakan Bapak Ibu duduk. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu semua. Terima kasih atas waktunya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Apakah Bapak dan Ibu semua bersedia untuk dilakukan kucing? Siap. Alhamdulillah. Oke, pada kesempatan ini mungkin kita mau sedikit berdiskusi apa yang Bapak dan Ibu alami. Mungkin bisa dimulai dari Pak Andi Rahmat. Jadi begini Pak, permasalahan sekarang itu terkait kinerja SDM yang kami alami itu di mana mungkin pertama terkendalanya dengan adanya wabah pandemi ini COVID-19. Jadi rata-rata anggaran yang ada pada kita itu untuk mengadakan suatu pelatihan itu dikurangi dan dialihkan untuk penanganan itu. Ini mungkin yang menjadi permasalahan pada saat untuk melaksanakan kegiatan, dana itu tidak mencukupi lagi untuk mengadakan pelatihan tersebut. Sehingga yang menjadi permasalahan teman-teman di bawah itu bahwa kurangnya pengetahuan mereka terkait peningkatan kinerja ini melalui kinerja karena pengalihan ini, sehingga kita tidak bisa membuat kegiatan tersebut. Mungkin seperti itu yang kita sampaikan. Menurut Pak Andi Rahmat, dengan permasalahan yang sekarang lagi dialami, menurut Bapak apa yang antisipasi apa atau apa yang Bapak mau lakukan? Menurut saya mungkin sebaiknya karena keterbatasan dana ini kita setidaknya memanfaatkan teknologi yang ada. Mungkin kita melalui daring dengan rapat-rapat online itu kita buat suatu pertemuan di situ. Jadi di mana pematerinya itu terkait pelatihan ini, kita dari yang memiliki kapasitas untuk membawakan itu, sehingga pesertanya itu kita libatkan semua orang-orang yang menjadi sasaran pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia ini. Baik, kalau dari yang diungkapkan tadi Pak Andi Rahmat, permasalahan terkait dengan pengembangan SDM di organisasi kita, menurut Bapak Hanapi apa solusinya dari permasalahan yang kita alami? Oke, dari permasalahan kinerja tadi itu, kalau saya bisa memberikan solusi alternatif solusi yang bisa dilakukan adalah pertama, mungkin sebaiknya masalah anggarannya kurang, berarti kalau bisa kita gunakan saja fasilitas kantor yang tidak membutuhkan anggaran banyak, atau mungkin anggaran-anggaran dari kegiatan lain yang tidak terlalu urgent atau tidak terlalu penting, boleh dialihkan ke anggaran itu supaya semuanya bisa saling substitusi. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Kalau menurut Ibu Riana sendiri, tawaran solusinya untuk pencapaian dari organisasi kita itu seperti apa, Ibu? Menurut saya sebenarnya sudah benar yang dikatakan Pak Hanafi. Mungkin alternatif melakukan webinar itu bisa menjadi solusi terhadap anggaran yang dipotong atau dipangkas. Tapi solusi yang lain yang bisa ditawarkan adalah melalui sosialisasi yang dilakukan melalui banner atau mungkin video-video yang bisa mensosialisasikan apa tujuan kita melakukan suatu pelatihan. Misalnya kelengkapan suatu administrasi yang harus dilakukan itu bisa melalui video yang bisa mewakili apa-apa syarat-syarat yang harus dilengkapi oleh pegawai atau mungkin masyarakat yang membutuhkan informasi tersebut. Baik Bapak Ibu, kita sudah tadi membicarakan terkait permasalahan, kemudian ada tawaran solusi. Kira-kira nih kapan kita mau melakukan solusi yang tadi sudah ditawarkan? Menurut Bapak Heri, kira-kira kapan mau dilakukan? Ya, saya kira Pak, bulan depan kita sudah bisa laksanakan untuk target kinerja kita, karena kita ini memburu kegiatan-kegiatan selanjutnya, karena takutnya beberapa agenda-agenda berikutnya itu menjadi terkendala. Saya kira itu Pak, saran saya. Oke, terkait kita sudah tadi menentukan targetnya bulan depan, menurut Bapak Duta, kira-kira apa yang harus kita persiapkan untuk mencapai target tersebut?
Oke, yang akan kita persiapkan nanti ke depannya saya rasa tetap dengan menerapkan protokol kesehatan, kemudian mensosialisasikan kegiatan kita untuk ke depannya seperti apa. Jadi para pegawai juga paham dan mempersiapkan dirinya masing-masing. Saya kira itu, Pak. Baik, menurut Ibu Hasna, dari hasil diskusi kita ini, output yang bisa disediakan untuk PNS itu sendiri seperti apa, Ibu? Baik Bapak Ibu, terkait output diskusi kita kali ini, saya akan menyiapkan link untuk dibagikan ke peserta nanti, memberikan mereka sertifikat. Demikian. Menurut Ibu Hasna kemarin, outputnya yang seperti apa sesuai dengan perencanaan yang Ibu Hasna bulan lalu paparkan pada saat coach? Baik, terima kasih Pak. Hasil dari webinar yang dilaksanakan kemarin, kami serahkan sertifikat masing-masing pegawai dalam bentuk digital melalui email masing-masing pegawai. Demikian Pak. Alhamdulillah, saya sebagai mewakili organisasi sangat apresiasi sekali terhadap usaha dari teman-teman. Semoga kedepannya triwulan 4 kita mencapai target sesuai dengan yang direncanakan. Mungkin coaching kita hari ini cukup sekian. Terima kasih atas kehadiran dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ibu Ramadhani untuk konseling dipersilahkan. Ibu Ramadhani, silakan. Assalamualaikum Pak. Silakan Ibu. Assalamualaikum Pak. Salam, silakan duduk Ibu. Iya, terima kasih Pak. Ya, izin Ibu Dani, saya lihat Ibu Dani kurang ceria hari ini. Ada masalah tak Bu Dani? Begini Pak, saya ingin menceritakan masalah yang sedang saya alami ini. Baik dah, coba ceritakan apa kita masalah tak? Saya minta Pak, kalau bisa kita rahasiakan terkait permasalahan yang akan diceritakan ini. Kami di sini memang rahasia Bu, jadi memang apapun itu semuanya tertutup dan rahasia, hanya Ibu dan kami yang tahu. Begini Pak, saya ini sedang terbebani dengan target kinerja saya pada bulan September yang tidak tercapai. Ditambah lagi tunjangan kinerja saya yang dipotong sebesar 25%. Oh ya, terus bagaimana Bu? Ini saya pusing Pak, saya capek harus menjalani ini karena kebutuhan rumah tangga saya tidak tercukupi. Berapa kegiatan tak yang bulan September ini tidak tercapai Ibu? 4 kegiatan Pak. Bagaimana cara tak memang Bu menyelesaikan tugas tak? Sebelumnya memang saya akui senang sekali untuk menunda-nunda pekerjaan Pak. Saya juga senang membuang waktu dengan nongkrong di kantin. Kalau ada temanku biasa aja Kak. Pernahkah kita pikir Ibu bahwa sikap tak yang seperti itu membuat kinerja tak menurun atau tidak tercapai sehingga dipotong itu jangan tak? Iya Pak, saya rasa karena sikap saya yang suka menunda-nunda pekerjaan mempengaruhi capaian kinerja saya Pak. Terus saya dihadapkan juga perasaan penyesalan terhadap apa yang sudah saya lakukan sih Pak. Perasaan bersalah itu terus menghantui saya Pak, dan saya selalu banyak merepotkan kedua orang tua saya untuk meminta tambahan belanja. Pokoknya saya ini benar-benar menyesal Pak terkait ini yang saya lakukan. Sekarang ini Ibu sudah bulan Oktober. Sebaiknya pengalaman di bulan September kemarin Ibu jadikan pengalaman yang sangat berharga untuk merubah kinerjanya Ibu. Tapi percayalah Ibu bahwa semua masalah yang Ibu hadapi sekarang ini pasti ada jalan keluarnya. Intinya Ibu akan mendapat kebahagiaan nantinya kalau Ibu menyadari akan hal itu untuk berubah. Baiklah, jadi kita simpulkan Ibu bahwa semakin jelas arah pembicaraan tak ini. Jadi bahwasanya sekarang ini Ibu sudah merasa pada posisi yang sulit dan dihadapkan oleh permasalahan bulan lalu yang begitu menurut Ibu sangat pahit. Jadi baiklah sekarang Ibu
mengutarakan semua perasaan Ibu, hal-hal yang mengenai permasalahan yang Ibu hadapi sekarang, tapi Ibu harus menambahkan tanggung jawab. Maksudnya Ibu harus bertanggung jawab atas segala perbuatannya Ibu. Jadi Ibu bisa mengekspresikan seperti apa rasa menyesal Ibu terhadap hal tersebut, Ibu. Bisa Pak, saya merasa kecewa dan saya merasa bertanggung jawab atas kekecewaan saya tersebut. Saya merasa target saya tidak tercapai karena terlalu banyak menunda-nunda pekerjaan dan saya bertanggung jawab atas kerjaan tersebut. Terus kira-kira apa yang bisa solusikan terkait permasalahan saya ini, Pak? Jadi Ibu sudah sudah sadar akan perasaan-perasaan yang mungkin Ibu ingkari selama ini. Jadi boleh tahu perasaan seperti apa yang Ibu rasakan saat ini? Perasaan burukku ini akibat dari kebiasaan saya, Pak. Saya sadar kalau saya sudah membuang-buang waktu saya. Baiklah Bu, kalau sudah seperti itu keadaannya, bagaimana menurut Tak untuk solusi kedepannya agar target kinerja Tak tercapai dengan baik, Ibu? Mungkin kedepannya saya akan melakukan introspeksi diri terlebih dahulu atas permasalahan saya ini, Pak. Dan saya sadar penurunan SKP saya ini disebabkan karena saya suka menunda-nunda pekerjaan dan senang membuang-buang waktu, Pak. Sekarang saya harus bisa membagi waktu antara bekerja dengan santai dan juga menghilangkan kebiasaan saya yang suka menunda-nunda pekerjaan. Mungkin begitu, Pak Di. Baiklah Bu, itu merupakan solusi yang sangat bagus sekali Bu jika Ibu menerapkannya pada diri Ibu saat ini, supaya nantinya Ibu bisa lebih fokus pada pekerjaan dan berfokuslah dengan apa yang ada saat ini, Bu. Tidak perlu berlarut-larut menyesali apa yang sudah Ibu lakukan. Sebaiknya ini dijadikan pembelajaran dan penyemangat untuk terus maju ke depannya menjadi pribadi yang lebih baik, Ibu. Mungkin kedepannya saya akan melakukan introspeksi diri terlebih dahulu atas permasalahan saya ini, Pak. Dan saya sadar penurunan SKP saya ini disebabkan karena saya suka menunda-nunda pekerjaan dan senang membuang-buang waktu, Pak. Sekarang saya harus bisa membagi waktu antara bekerja dengan santai dan juga menghilangkan kebiasaan saya yang suka menunda-nunda pekerjaan. Mungkin begitu, Pak Di. Ya, baiklah Bu, itu merupakan solusi yang sangat bagus sekali Bu jika Ibu menerapkannya pada diri Ibu saat ini, supaya nantinya Ibu bisa lebih fokus pada pekerjaan dan berfokuslah dengan apa yang ada saat ini, Bu. Tidak perlu berlarut-larut menyesali apa yang sudah Ibu lakukan. Sebaiknya ini dijadikan pembelajaran dan penyemangat untuk terus maju ke depannya menjadi pribadi yang lebih baik, Ibu. Iya Pak, saya sangat berterima kasih dan mengucapkan apa yang dibilang Bapak itu sungguh menjadi masukan buat saya ke depannya. Mudah-mudahan ke depannya saya bisa berubah, Pak. Iya. Oke. Ya baiklah Bu, konseling ini diakhiri Bu. Mungkin untuk kedepannya jika ada permasalahan Ibu lagi, datang lagi Bu ke sini untuk berkonsultasi Bu. Ya kalau begitu saya pamit kembali ke ruangan saya, Pak. Terima kasih atas masukannya. Sama-sama Ibu, terima kasih juga Bu. Silakan Ibu. Terima kasih Pak. Sama-sama Ibu. Terima kasih, Silakan Pak. Bu keluar. Jangan lama-lama di sini Bu.